Oke, kali ini aku kedatangan salah satu artis Medan yang selalu menggemparkan dunia kemerlap kemerlip malam dengan suara-suaranya di dunia kemerlap kemerlip malam. Ada Bang Jo everybody. Halo, Bang. Halo Halo, Bang. guys. Jadi boleh perkenalan sedikit Bang. Oh, nama aku Jonathan. Biasa aku dipanggil Nathan, ya kan. Umur 21, termasuk masih masuk Gen Z lah ya Abang 21 jatuhnya. serius? 21, 22. Kira Abang Sorry, lupa kan aku umurnya lupa. 23, sorry. Jalan 24 nih. kira Abang 25 26 gitu Bang. Enggak lah, belum lah, Bang. Serius aku. Serius. Bulan ini baru. Bulan depan kayak. Bulan Oh, depan baru November 24. masuk. Iya. Masih muda ya. Masih muda, Bang. Pernah diculik sama tante-tante nggak? Aduh, kalau itu kita ngomong belakang layar aja. Ada kegiatan sekarang Bang? Kegiatan sekarang aku kuliah, terus habis itu juga ya seperti kerjaanku lah bang, dunia malam. Kadang aku juga DJ kan, Oh berarti kadang MC kadang juga. MC kadang DJ. Ya. Dunia malam di dua itu aja berarti. Itu aja. Tapi itu dua itu termasuk hobi nggak? Dibilang hobi abang Termasuk nggak? lah bang, Berarti termasuk karena aku awalnya nih aku suka sama musik nih kan bang. Jadi musik yang arah ke sana atau musik yang enggak, sebenarnya semua musik aku nikmatin bang. ah. Dari dangdut, dari eh semua genre lah aku nikmatin. Koplo suka gitu kan. Terus habis itu akhirnya yang pertama kenalin tuh mamaku. Mamaku soalnya dulu penyanyi kan di Bandung. Dia kenalin Maria Carey, Beyoncé, diva-diva gitulah bang. Asik. Baru aku mulai suka nih sama musik gitu. Dari situlah awalnya. Tapi pernah ngeband nggak dulu zaman sekolah dulu? Pernah. Abang isi sebagai vokal juga kah? Aku sebagai vokal dan sebagai drummer bang. Wah kayak Bim Bim ya? Iya, Bim Bim Slang, Bim itu Bim Slang respect. ya. Kakak Bim Bim Slang. Itu genrenya apa tuh bang? Selain Itu pop rock sih gitu ya bang. pop rock ya. Udah keluarin lagu juga, cuman semuanya udah pada punya jalannya masing-masing Kegiatan lah. masing-masing juga. Iya. Itu di SMA bang? Itu di SMA bang. Udah sempat ngeluarin album ya? Berarti enggak musik? Album belum, single baru. Oh, tapi udah sempat main di beberapa panggung. Udah pernah berapa. Drummer juga bangnya. Tapi kalau untuk sekarang diajak ngejam gitu, kalau lagi kosong mau gak kira-kira? Bisa-bisa aja sih bang. Soalnya aku kan kayak yang aku bilang tadi bang, aku tuh suka musik kan. Jadi semua alat musik itu ku pelajarin. Oh. Tapi alat musik pertama kali yang dipegang itu drum. Enggak, alat musik yang pertama dipegang itu gitar. Ya, pasti paling gampang kan bang, di warkop juga ada gitar, di mana-mana ada gitar gitu kan. Jadi ya pertama kali dari gitar, terus habis itu suka kan ngelihat teman-teman band kan. Wah, enak juga nih kan, belajar drum semua itu sendiri. Gitu. Piano, bass sendiri semua. Tapi kok misalnya ada orang stranger datang, Mas kita buat band yuk, mau nggak kira-kira? Di era sekarang, di sekarang ini lah. Di era sekarang ini ya. Di era sekarang ini sih kalau untuk seneng-seneng aja aku mau aja sih bang. Nggak apa-apa digandengkan dengan dunia kerap-kerip tadi, job tadi. Ya nggak apa-apa lah kan, tetap musik. Musik, Ininya, intinya musik ya. intinya musik lah. Apapun yang berhubungan dengan musik, ya aku ayo aja gitu. Berarti dari hobi tadi jadi panggung ya, bisa dibilang. Iyalah bisa dibilang kayak gitulah bang. Jadi rezeki juga kan. Rezeki udah ada masing-masing ya kan. Betul, Bang, Bang. betul. Tapi awal terjun ke dunia DJ atau MC ini gimana sih? Awal pertama kali terjun? Nah, jadi awalnya tuh aku tuh punya grup musik elektronik bang. Ya, aku sempat tahu ini. Ya. Itu namanya Mivos. Ya, Mipo. Ya kan, Mivos. Mivos tuh artinya Melody for Us lah. Oh. Jadi kayak ya udah kita aja yang nikmatin musiknya. Dulu masih belum mikirin pasar gimana, belum. Jadi kita senang dengan musik tuh ya udah kita bikin aja gitu. Awalnya dari situ. Akhirnya lama-lama ternyata ada apa namanya? Ada lomba nih, Bang.
lomba yang El Tropical kalau nggak salah. Akhirnya kami main di situ, puji Tuhannya juara 1. Terus habis itu dari situ baru ada salah satu bar lah, kita bilang sosial bar, Haban tuh. Big thanks tuh Haban. Tuh awal pertama karir aku jadi MC sih bang. Iya bang. Di Haban awalnya. Itu jadi MC kok DJ bang? Kalau DJ sih, ya kayak akhir-akhir tahun deh bang, akhir-akhir tahun lalu. 2024. Ya itu aku awalnya tuh suka lagu-lagu santai. Karena mungkin nggak tahu ya bang, aku orangnya cepat bosanan gitu kan. Karena mungkin di tempat kerjaku ya lagu-lagunya itu terus gitu kan. Gitu. Jadi bukan nggak suka, tapi setahun dengar lagu itu ya kan bosen juga ya kan. Jadi aku kayak pengen yang lebih santai lagi, sesuatu yang baru. Mungkin kalau di luar genre-genre R&B, pop udah banyak yang main gitu kan. Cuman kan kalau di Medan ya banyak juga, tapi maksudnya belum bisa dinikmatin oleh publik gitu loh di live spot. Nah, gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku lihat di DJ di coffee shop, kayak dari kita ceritakan abang lebih ke coffee shop ya, sama piano banyak nih. Sama piano sebenarnya Aku nggak belum paham kali sih istilah di musik-musik DJ ini bang. Oke. Jadi kalau misalnya di coffee shop sih kan orang pasti nyantai kan di situ, nyantai ngomong gitu kan. Betul. Ya pasti lagu-lagunya yang lagu-lagu santai lah, orang juga masih bisa ngomong, masih bisa nikmatin lagunya gitu, masih bisa nikmatin vibes-nya gitu. Tapi kan kalau coffee shop, main DJ di coffee shop itu kan tren baru ya. Kayak tahun-tahun sebelumnya belum ada. Apa di Jawa udah ada kah Medan mengikuti mereka? Kayaknya itu dari tahun lalu harusnya udah ada ya. Cuman baru-baru naik mungkin tahun ini, dan mungkin Medan juga baru Kenapa Medan pun kiblatnya pasti ke sana semua kan kalau untuk entertain ya. Ya Musik harusnya kayak gitu sih bang ya. Tapi sebenarnya Medan nggak tinggalan jauh sama mereka menurutku. Kalau untuk talent masih kita sih. Maksudnya contoh, kalau dalam segi entertain, aktor segala macam, orang Binjai udah bisa duduk sama Vincent Desta segala macam, itu siapa? Indra Jegel Ya, dari betul, Medan kan. betul. DJ dari Medan banyak kan bang? Banyak DJ dari Medan yang udah keluar. Bang ini Bang Elo. Oh itu Medan tuh. Itu dari Medan kan Bang Yang Elo. di Bali sekarang ya, bukan? Bang Elo sekarang di ini sih, di Jakarta atau Bandung sih dia. Yang dia main scratch gitu ya, kan? bener. Yang piringan hitam nggak sih? Ya. Nah itu gimana sih kalau konsep piringan hitam tuh di DJ kan tuh gimana tuh? Karena aku lihat ada alat yang bisa nge-DJ pakai piringan hitam tuh gimana sih? Kalau itu aku belum begitu paham ya bang. Tapi maksudnya kalau misal konsep yang pakai vinyl hitam itu menurut aku satu itu benar-benar nggunain skill kali kan. Karena kan kalau di zaman sekarang kan DJ kan udah digital kan bang. Jadi ya udah pencet scene aja udah sama BPM-nya gitu. Kalau misalnya dulu kan kita harus BPM-nya manual, harus ngejar juga gitu kan. Ya manual lah sesuai pendengaran kita. Jadi yang dipakai itu mungkin lebih ke skill ya kan bang. Skill terus habis itu pengalaman gitu sih. Di event-event hip hop abang pernah ngisi sebagai DJ? Kalau event hip hop belum pernah sih bang. Itu musik di DJ abang kan kalau hip hop kayak mainin lagu R&B-nya segala enggak ya? Kayak R&B hip hop aku sih R&B hip hop yang ini ya bang, yang populer gitu, yang orang juga sering denger lagunya gitu. yang aku boleh nanya, yang pertama kali ngasih motivasi atau inspirasi di dunia DJ atau MC ini siapa bang? Pertama kali? Yang ngasih motivasi. Ya. Kalau motivasi pertamanya itu pasti dari teman-teman kerjaan dulu kan, gitu. Jadi kayak kok ada bakat sih di MC atau di DJ gitu kan.
Jadi dari teman-teman kerja dulu sih awalnya. Kawan-kawan lah ya. Ya kawan-kawan juga yang nge-support. Kok dari abang-abangan gitu, yang senior lah. Kalau dari abang-abangan pasti ada lah. Pasti ada. Ko David tuh orang yang nge-support aku apa ya? Maksudnya di tengah gempuran teman-temanku yang main untuk dapat pasar gitu kan, ngikutin pasar. Di situ aku lebih ke aku sebenarnya bukan mau ngikutin pasar atau gimana kok. Aku cuman senang aja nih dengan lagu-lagu ini. Jadi Koko David yang kayak apa-apa Tan, main aja kan kok juga senang bla bla, kasih motivasi, kasih masukan. Koko David respect lah. David Lee ya. David Lee, Koko David Lee ya. Kalau salah kalau asal dia main sering juga abang jadi MC-nya ya. Iya, dulu kan itu kan tandem aku sesudah sama Bang Tara. Oh, Awalnya kan Bang Tara, terus akhirnya Ko David balik lagi ke dunia DJ, terus habis itu akhirnya aku sering main sama Ko David sama Bang Tara juga. sempat rehat ya aku tengok kemarin. Pak rehat. Dia. Kalau bahas DJ lagi, alat yang pertama kali abang coba itu apa? Seri apa atau apa gitu? Kalau nggak salah itu AZ yang di High Five tuh pertama kali aku enggak deng, pertama kali aku coba itu FLX 4. Sorry, itu punya salah satu grup musikku juga. Pertama kali itu aku coba belajar megang controller tuh, terus habis itu aku juga nanya nih sama ada salah satu namanya DJ Karawang itu namanya KL Mora. Aku tanya, Kak ini gunanya buat apa bla 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 segala macam. Akhirnya Sharing lah ya. Sharing lah. Itu sih Bang paling. Tapi aku ada kutipan inspiratif nih bang. Apa Betul itu, nggak sih menurut abang? Kadang panggung kecil tuh bisa lebih berarti daripada festival besar. Karena dari situ lo tahu siapa yang beneran dengerin lo, betul nggak? Ya, iya sih Bang. Bener. Setuju dengan hal itu. Tapi gimana sih rasanya waktu pertama kali crowd ngikutin vibe abang gitu? Rasanya gimana gitu? Saat abang nge-MC gitu. Pasti salah satunya seneng kan Bang. Seneng berarti kayak wah ternyata dengan adanya aku ternyata vibes makin gokil, makin hype gitu. Pasti ada kesenangan tersendiri lah buat talent ini Bang. Betul. Tapi pernah nggak ada case gitu di saat abang jadi MC di bar, ada yang buat mood abang tuh nggak enak lah jadinya gara-gara sih. Pasti Bang. Pasti ya. Pasti kan namanya kita juga ngehibur orang-orang yang udah pada mabuk gitu kan, pada di luar kontrol. Pasti ada lah Bang, ada momen-momen yang tidak Boleh menyenangkan. di spill nggak satu momen nggak? Ini satu aja ya. Jadi dulu aku tuh pernah lagi MC kan Bang. Jadi kan dulu tempat kerja aku itu kan ini MC depannya emang langsung face to face sama crowd gitu kan. Jadi aku nggak tahu lah si kawan ini mabok atau gimana. Cuman dia ngeliatin. Ini si customer ini si Customer dia ngeliatin. Pasti kan kita sebagai talent senyum kan Bang, senyum ramah gitu kan. Terus habis itu dia ngacungin jari tengah gitu kan. Gini gitu. Ya, terus habisnya aku nggak ambil pusingnya sih Bang. Cuman emang kalau misalnya aku nggak mutu kadang pengaruh kali sih sama sama performanceku di stage. Gitu. Jadi ya ada saran juga dari teman-teman yang lain, dari teman-teman kerja yang lain kayak udah nggak usah diambil pusing namanya orang mabuk gitu-gitu. Banyak belajar sih dari mereka sih. Tapi di saat dia udah ngancurkan jari tengah itu nggak ada lagi dia ngapa-ngapain aneh-aneh di situ. Gak ada. Nah ini salah satu momen lagi. Ini aku ditunjuk-tunjuk pernah juga kan. Sampai Dalam rangka apa dia nunjuk? nggak tahu Bang. Mungkin kan lagi mabuk kan kita kan balik lagi kan. Kita ngibur orang mabuk. Terus habis itu dia ngedeket. Aku pakai topi di situ. Diginiin topiku. Buset gitu kan. Ya kan. Ya udahlah. Di situ aku udah ke belakang stage kayak wah, aku di situ udah emosi banget sih Bang.
ini aku disentuh dikit aja, nggak peduli aku sama kerjaanku. Itu mungkin yang nggak boleh dicontoh ya buat talent-talent lainnya kan. Tetap harus profesional. Tapi betul. di sisi itu aku bener-bener ini kulitku aja nih. Kan tadi udah topi nih kan bang. Aku oke lah, sabar. Ini kulitku aja, nggak peduli aku. Ku pukul di tempat itu. Tapi di situ abang udah bisa menahan ego kan? Ego abang tadi bisa ditahan kan? Iya di karena situ profesional kerja ya tadi. karena ada teman-teman juga kayak udah tahan gak apa-apa sabar ya gini gitu kan. Jadi kayak wah itu aku Itu kejadian udah lama atau tahun lalu bang. tahun lalu ya? Tahun lalu itu aku waduh. Itu kebetulan event kah atau kayak? Itu nggak event sih tapi weekend bang. Oh, Jadi rame kan, gitu rame. Maksudnya kan aku ngehibur kalian kalau misal ada kritik atau apa boleh gitu kan. Gimana cara aku nge-MC kalau nggak suka performance boleh. Cuman ya jangan sampai nyentuh apa segala macem. Maksudnya kan udah disrespect gitu kan bang, gitu. Kecuali izin, bang. Keren ya topinya, boleh ini nggak? Ini boleh. oh ya. Ada izin, ini kan Minimal langsung izin ya, minimal izin. minimal izin lah gitu. Itu di Bar Medan. Itu di Bar Medan bang. Salah satu hype Bar Medan. Lumayan hype lah kita Lumayan bilang hype ya ya. bang. Terus dunia di balik beat pernah nggak bikin crowd hidup itu mudah nggak? Bikin crowd hidup ya. Iya. Sebenarnya kalau bikin crowd hidup itu susah-susah gampang sih bang. Apalagi khususnya di Medan. Oke. Susah-susah gampang. Kenapa aku bilang susah-susah gampang? Karena gini. Kadang kalau misalnya aku jadi momennya nge-MC lah, lagi nge-MC gitu kan. Kadang ya ada tamu yang mungkin kurang familiar dengan lagunya gitu. Tapi kan MC harus bisa ngebikin cair suasana itu. Betul. Gitu loh. Ya susah-susah gampang sih sebenarnya bang. Susah gampang ya. Kalau dari DJ aku sih lebih ke apa ya? Ya cari lagu-lagu yang populer aja sih. Tapi tuh dari DJ ke MC tektokan kan sebelum perform. Ini aku bawain lagu ini Oh, enggak. enggak sih. Kalau misalnya kalau kita reguler gitu kayak aku sama Ko David dulu kan. Atau udah sering main bareng, itu nggak perlu TikTok-TikTokan sih dari awal. Nggak perlu TikTok-TikTokan. Paling kalau misalnya ada gimmick, itu dibilang dari awal. Dan banyak juga sih momen-momen kayak yang jatuhnya gimmick tapi kita nggak bikin gimmick. Ya, paham, Gitu. paham. Orang lihat gimmick tapi ya udah spontan aja gitu dari kita. Karena mungkin udah deket, udah sering main bareng gitu. dapatlah kan. chemistry itu Udah tadi dapatlah chemistry-nya. Terus juga tantangan paling besar waktu perform live apa, Bang? Tantangan ya. Tantangan sih pasti ngebangun mood tamu ya. Karena kan mungkin ada yang datang ke klub sakit hati, ada yang emang seneng, betul. ada yang ya udah gabut aja emang mau have fun aja, atau ada yang emang lagi depresi datang ke klub gitu kan. Tapi kan apa ya bilang? Ya berbeda-beda lah moodnya kan. Jadi gimana caranya kita bisa bagusin mood yang lagi sakit hati, ya kan? Bagusin mood orang yang lagi depresi. Ya itulah sih paling tantangannya ya. Tapi sebelum jauh, aku juga punya beberapa kawan MC juga, Bang. Oke. Di saat dia perform, ada MC yang nggak mau dia minum alkohol karena dia bawa minum sendiri. Itu memang ada gitu, Bang. Kayak ditawarin nih minum nih gitu, nggak mau. Aku minum air putih aja. Oh, kalau itu sih balik ke masing-masing lagi ya, Bang. Dari abang tetap mau nggak? Atau ada batasannya? Kalau udah memang nggak gitu. Oh, kalau aku kan lebih ke ya udah aku minum juga ngehargain kan orang yang beli minuman itu. Ya udah aku minum. Cuman kalau misalnya emang kondisiku udah tidak memungkinkan lagi ya aku Berarti udah ada nolak. batasan kan? Iya, Batasannya udah ada batasan ya? lah pasti. Berapa lama sih, Bang, belajar dari DJ, Bang? Belajar dari DJ ya, jadi DJ aku nggak ingat sih ya, nggak ingat berapa lama, cuman nggak tahu ya aku kalau misalnya berhubungan dengan musik cepet gitu. Oh, Jadi kayak belajar nggak usah DJ lah, kita belajar gitar, belajar alat musik cepet gitu. karena tadi dari ibu tadi ya mungkin Iya, ada dari aliran mama. langsung ya. Papa juga musik, Papa lebih ke penikmat sih dia gitu. tapi tetap
apa penikmat lagu sampai sekarang tuh maksudnya dia tetap mendengarkan lagu nggak di saat momen-momen tertentu atau tiap hari dengar Oh, lagu dia nggak? suka. Dia itu sukanya blues, Oh, jazz. Kalau mama kan pop, ya kan R&B, diva-divaan gitu-gitulah. Jadi nyatu kan. Udah. karena kebetulan aku juga punya kan, tapi nggak DJ karaoke. Jadi banyak juga teman-teman yang bilang, wah coba wah jadi DJ segala macam. Aku belum ada ketertarikan ke sana bang. Kok dari abang gimana sih? Nengok orang yang mau start mulai DJ, apa satu kunci yang harus diapain? Yang dimotivasi dari abang itu. Mulai terus konsisten aja udah. Mulai konsisten. Iya. Kalau emang dia suka. Tapi harus punya deck sendiri nggak? Kalau deck sendiri sih nggak mesti ya, karena di zaman yang sekarang kan udah canggih kan. Betul, betul, betul. Kita dari tab aja bisa download apa software DJ, kita bisa coba. Yang penting kan inti-intinya kita udah tahu nih DJ itu gimana cara main, kita juga kan cara main orang beda-beda juga kan. Ya udah kita flow aja sih dengan apa yang ada aja. Kalau untuk orang yang mau mulai nih bang di dunia kayak MC atau DJ, alat dan skill dasar yang perlu disiapkan apa bang? Kalau dari alat sih udah pasti yang paling gampang itu kan semua punya mobile phone dong atau sejenisnya gitu. Itu juga bisa jadi alat kita gitu kan, alat kita untuk memulai mencoba gimana sih cara main DJ gitu. Kalau untuk skill sih apa ya? Ya kalau untuk skill ya, kalau dari aku ya Betul bang. lebih ke kuping kita sih bang. Kuping ya. Iya kuping. Ya kan kita kan DJ pasti mendengarkan semua lagu. Betul. Semua lagu yang akan kita bawa pada saat kita performs gitu kan. Jadi ya itu balik ke kuping kita lagi aja sih bang. Tapi abang bakal bertahan di dunia per DJ-an dan MC ini nggak untuk ke depannya gitu, umur 30 mungkin nanti suatu saat, atau gimana abang? Nah kalau dari aku sih DJ ini bukan aku anggap pekerjaan yang ini ya bang ya. Aku pokoknya harus kerja di DJ enggak. Tapi Harus gitu ya. nggak harus. Tapi puji Tuhannya aku ada rezeki di sana. Aku suka musik lagi kan bang. Jadi ya dinikmatin gitu. Jadi nggak ngerasa terbebanin. Kadang kan ada orang kerja itu kebeban kan. Aku nggak suka tapi duitnya lumayan nih. Terpaksa jatuhnya Terpaksa kan. gitu. Ada yang harus dikorbankan. Kalau aku nggak ada yang harus korbankan. Betul. Karena aku suka gitu kan. Jadi ya udah main aja. Toh aku juga suka. Betul. Setuju. Jadi kalian yang mau mulai DJ atau MC atau apapun itu, kalau selagi suka silahkan gitu kan bang. Jangan Sikat terpaksa aja. ya kan bang. Jangan terpaksa. Karena terpaksa itu nggak enak kan. Nggak enak lah pasti bang Ya kan? kalau terpaksa. Tapi abang punya abang atau adik juga nggak yang berkecimpung di dunia musik juga? Kalau abang sih nggak ada ya. Abang adik tuh kebetulan aku anak pertama gitu kan. Nggak ada sih yang ke musik. Paling adikku aja. Adikku yang cewek tuh dia suka main piano Oh, gitu. abang berapa bersaudara? 3 bersaudaraku. Sebelum kita closing nih bang, ya kan? Sebelum kita closing ada 3 nih pesan singkat dari abang untuk para pendengar itu apa sih? Yang mendengarkan podcast kita hari ini. Yang pertama, diambil baiknya, dibuang buruknya, Betul. ya kan? Mau apapun itu ya. Mau apapun itu, hal apapun itu, gitu. Kedua, ya anggap aja ini sebagai hiburan, gitu. Hiburan, motivasi, ya kan? Ya kalau kalian suka, apresiasilah konten ini dengan like, subscribe, ya, oke? Betul sekali. Share juga. Yang ketiga itu pesanku satu lagi, buat yang nonton ini mulai aja. Kalau kalian suka, boleh dengar kritik orang lain, boleh, tapi
kalau misalnya kritiknya nggak membangun ya udah biarin aja, mungkin dia itu hate sama kita atau dia nggak suka sama kita, nggak apa-apa, Tetap didengarkan, tetap tapi didengarkan gitu ya deh. udah gitu. Terus untuk rencana ke depan nih Bang, apa yang mau Abang buat? Dari branding Abang sendiri atau Abang mau buat tim kah atau gimana? Kalau untuk buat tim enggak sih, aku lebih, karena kan dibilang aku terkenal juga enggak sih Bang sebenarnya. Terkenal, aku kenal kok sama Abang. Iya kan, tapi kan enggak yang terkenal tanda kutip gitu Bang. Tapi Jadi di dunia malam pasti pada kenal lah sama Abang. ya puji Tuhan lah kalau kenal gitu. Kalau nggak kenal kita boleh kenalan gitu kan. Oke. Lagi kosong? Enggak sih Bang, udah Enggak ya, punya udah punya pacar ya. udah punya. Ini kalau Milop nonton pacarku tuh Bang. Iya. Gitu. Jadi rencana ke depan Bang ada proyekan kah atau event, collab segala macam? Kalau event sih dalam waktu dekat ini ada eh, openingnya Gianta Fest ya. Oke, opener lah ya. Opener. Jadi Nadif, oh Nadif. Nadif Bahasa Lama. Heeh. Dia bakal datang ke CNB Oke. Dr. Mansur. Nah aku jadi openingnya lah, main-main santai. Sebelum si Nadif Bang Nadif main. opener guest star ya. Iyalah jatuhnya seperti itu. Terus juga ada di apa namanya Monora Fest. Oh iya, Monora Fest tuh sama teman-teman dari Gotham juga. bukan breakbeat itu ya yang pernah. Ya galau tapi breakbeat gitu kan. Ya udah gitu-gitu aja sih Bang, paling sama ngejalanin, aku rencananya mau jalanin konten-konten live set juga. Oke. Jadi buat temen-temen yang nggak bisa datang pada saat aku performs bisa ngeliat gitu, atau temen-temen yang nggak di Medan Jadi yang dibuat live suka ya, secara live ya di sosial media ya. nggak live sih, tapi jatuhnya lebih ke dokumentasi. Oh, berarti itu after dari Abang show baru diupload. Iya betul. Tapi yang suka musiknya atau yang suka cara aku main tapi nggak bisa datang, tapi kan bisa dengar dari Betul. dari situ gitu. Berarti Abang lagi ngebangun itu ya. Yang bangun tuh banget. Jadi kalian orang Medan yang mau ngeliat Bang Jo main jiji santai, chill santai, bareng pacar, bareng teman, datang ke CNB ya Bang. CNB. Tanggal berapa Bang? Tanggal 24 24 minggu depan berarti. minggu depan. Minggu depan Iya, ya. minggu depan. Jadi jangan lupa datang ke CNB. Road to Gianta ya Bang. Gianta Ya. Fest. Oke Bang, mungkin sekian dulu ya. Nanti kalau kita ada part-part selanjutnya nanti kita Siap. bakal ngobrol mungkin Calling dengan aja. tim-tim yang lain ya kan. Siap lah pasti. Oke pasti. Bang, thank you ya Mudah-mudahan Bang Jo. sukses ya. Sukses Bang. juga Bang Jo. Siap guys. Bye bye.